terkait penempatan NM sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang kami lihat dalam hasil uh, press release dari Humas Polda Metro Jaya yang menempatkan NM sebagai tersangka atas laporan Dr. Gladys. Menurut pendapat kami, polisi dalam menempatkan tersangka seseorang itu kan pertama mereka melakukan sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai juga dengan KUHAP. Ya, mereka harus melakukan semacam dimulai dengan pertama ya menerima laporan dari pelapor, kemudian memeriksa pelapor, yang artinya di sini namanya penyelidikan. Tugasnya dalam penyelidikan itu mengumpulkan bukti, mengumpulkan keterangan, kemudian juga mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan laporan dari pelapor. Termasuk juga di situ ada juga mereka melakukan semacam klarifikasi, undang klarifikasi atau panggilan klarifikasi kepada terlapor. Nah, setelah polisi melakukan penyelidikan dan telah mendapatkan dari data-data yang dikumpulkan dan saksi-saksi, telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, ya minimal 2 alat bukti. Nah, mereka mengadakan namanya gelar internal. Nah, gelar internal ini yang memutuskan apakah perkara ini ditingkatkan ke penyidikan atau perkara ini dihentikan. Nah, dari jumpa pers itu kami melihat bahwa polisi sudah menempatkan tersangka. Nah, tentu sesuai dengan KUHAP dan Perkap Kapolri tentang penyidikan juga, berarti polisi sudah mempunyai 2 alat bukti, bukti permulaan yang sudah mereka pegang. Nah, otomatis itulah NM jadi TSK. Nah, kemudian dalam proses tersebut tentu ya setelah saksi-saksi di dalam penyidikan dan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, nah terakhir tentu akan melakukan pemanggilan kepada tersangka. Nah, karena statusnya udah masuk dalam rangka penyidikan, nah, pemanggilan tersangka ini kan tidak seperti klarifikasi, tidak seperti waktu penyelidikan. Kalau penyelidikan itu ya boleh aja mungkin mereka nggak datang, bisa datang tapi tidak ada unsur penjemputan paksa, tidak ada. Nah, tapi kalau apabila statusnya udah naik ke penyidikan dan tersangka diumumkan, dan ya jangan lagi saksi, jangan lagi tersangka, saksi aja apabila dipanggil oleh polisi itu oleh penyidik 2 kali pemanggilan tidak datang, itu ada penjemputan paksa. Nah, kalau namanya untuk tersangka, apabila dia status sebagai tersangka dipanggil oleh penyidik ya 2 kali pemanggilan, nah sebenarnya kalau penyidik itu bukan lagi penjemputan paksa, bisa saja melakukan penangkapan. Karena kalau istilahnya dalam teori pidana kan, ya kalau udah tersangka itu kan bukan lagi penjemputan. Nah, kalau untuk saksi, sebagai saksi ya penjemputan. Tapi kalau udah tersangka, ya ini kan biasanya dilakukan dengan penangkapan. Karena penyidik biasanya udah dibekali dengan surat perintah penangkapan.
Nah, kalau udah penangkapan, ya udah otomatis itu peluang untuk ditahan itu udah bisa dikategorikan bisa 70%. Tapi kalau tersangka memang ada alasan yang kuat, ya tidak bisa menghadiri pemanggilan, saya seperti sakit, kemudian mungkin ada berhalangan pada waktu pemanggilan itu, ada halangan yang bisa diyakini oleh penyidik, ya bisa 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 tidak perlu dengan pemanggilan dengan cara penangkapan. Nah, pasti, dan peluangnya juga untuk ya dilakukan apa penahanan apa tidak itu bisa 50-50 juga. Karena kan ya di sini kan kooperatif kan di sini ada kan. Karena ya dia tetap sudah menjanjikan akan datang. Ya pasti penyidik akan menghormati. Tapi apabila mungkin dijanjikan tidak datang, nah pasti otomatis seperti kami bilang akan terjadi penangkapan. Penangkapan untuk dibawa dilakukan pemeriksaan, biasa akan diikuti dengan penahanan. Jadi ya saran kita ya, dan kemudian juga ya kepada kawan-kawan juga kan, termasuk media juga, paling kita harus menghormati ajas praduga tidak bersalah. Nah, kalau mungkin ada merasa bahwa perkara ini ya semacam isu-isu